Assalamualaikum Ananda. Kita kembali lagi di video tentang PLSV atau persamaan linier satu variabel. Sebelumnya kita udah belajar tentang kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Kita juga udah belajar tentang cara mensubstitusi, di mana substitusi itu adalah nama lain dari mengganti atau memasukkan nilai X. Nah, inti dari pembelajarannya adalah tentang persamaan linier satu variabel. Apa itu persamaan? Oke, kita lihat dulu kalimatnya ya. PLSV, persamaan linier satu variabel. VTLSV adalah pertidaksamaan linier satu variabel. Ini adalah khusus materi yang dipelajari di kelas 7. Jadi nanti ketika kalian sudah kelas 8 yang dipelajari tidak lagi satu variabel ya, tapi nanti akan ada 2 variabel. Dan jika SMA nanti maka akan mempelajarinya 3 variabel dan seterusnya, seperti itu ya. Baiklah, mari kita sama-sama bedakan dulu apa sih persamaan, apa sih pertidaksamaan. Cluenya, persamaan itu dari kata sama ya. Kalau sama dalam matematika mungkin kita akan mengingat tanda sama dengan ya, tanda sama dengan. Kalau pertidaksamaan itu biasanya kita notasikan dengan tanda jelas yang bukan tanda sama dengan ya. Bisa tanda lebih dari, bisa kurang dari, bisa lebih besar sama dengan, atau kurang dari sama dengan gitu ya. Ini adalah notasi atau simbol yang digunakan dalam persamaan dan pertidaksamaan. Persamaan maka simbolnya dengan tanda sama dengan. Pertidaksamaan bisa tanda lebih dari, kurang dari, lebih besar sama dengan, atau kurang dari sama dengan. Kita akan mempelajari contoh dari persamaan linier satu variabel. Contohnya yang pertama, misalkan 3x tambah 2 sama dengan 17. Ini adalah contoh persamaan. Contoh yang kedua, 3p sama dengan 18. Ini pun contoh persamaan. Yang ketiga, 2x per 8 sama dengan 10. Ini juga adalah persamaan. Ditandai dengan tanda sama dengan. Kemudian, Bunda akan berikan yang namanya contoh dari pertidaksamaan. Misalkan, 3x kurang 8 kurang dari 10. Ini adalah contoh dari pertidaksamaan. Yang kedua, 5x kurang dari lebih besar sama dengan 20. Yang ketiga contohnya adalah minus 2/5 kurang dari sama dengan 7. Ini pun adalah contoh dari pertidaksamaan. Jadi kita lihat ciri yang membedakan dari persamaan dan pertidaksamaan adalah ada pada tandanya. Bisa sama dengan, lebih dari, kurang dari, lebih besar sama dengan, atau kurang dari sama dengan. Ini ciri utama dari persamaan dan pertidaksamaan. Lalu pertanyaannya adalah bagaimanakah cara menyelesaikan persamaan linier satu variabel? Kita akan bahas persamaan dulu ya, baru kemudian pertidaksamaan. Atau tidak apa-apa bersamaan? Bagaimanakah cara kita menyelesaikan persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel? Caranya adalah Bunda akan mulai dengan sebuah contoh. Misalkan 3x tambah 2 sama dengan 17. Ini adalah contoh persamaan. 3x tambah 2 adalah 17.
Biasanya yang ditanyakan adalah nilai X-nya. Jadi dalam persamaan linier satu variabel, kita diminta untuk menentukan nilai X. Nilai X yang memenuhi persamaan supaya bernilai benar. Jadi X-nya harus berapa? Intinya gitu ya. X-nya harus berapa? Kalau dikira-kira maka X-nya bisa kita ganti dengan 5 ya. 3 kali 5 adalah 15, tambah 2 adalah 17. Maka kita langsung tahu bahwa X-nya adalah 5. Atau secara aljabar kan sulit untuk menebak-nebak ya. Maka kita gunakan cara yang lebih pasti saja, yaitu dengan menggunakan konsep aljabar. 3X tambah 2 sama dengan 17. Nah, ini bisa kita tuliskan 3X. Gimana caranya nih supaya plus 2-nya habis? Maka plus 2-nya bisa kita kurangi dengan 2 ya. Plus 2, Bunda tuliskan kurang 2. Kalau ruas kiri dikurangi 2, maka ruas kanan pun harus dikurangi 2. Jadi harus adil ya. Nah, di sini kita gunakan prinsip keadilan. Dalam aljabar, dalam PLSV, kita gunakan prinsip keadilan. Ketika ruas kiri dikurangi 2, maka ruas kanan pun harus dikurangi 2. Sehingga yang ini 3X ya, minus 2 ditambah 2 ini ya. 2 kurang 2 habis kan ya, sama dengan 15. Nah, baru deh kita sederhanakan. 3X sama dengan 15. Berarti 3 kali berapa yang hasilnya? 15. Ini kedua ruas, lawannya kali adalah bagi. Dibagi 3, maka ini 15 juga dibagi 3. X-nya sama dengan 3 bagi 3 1 atau 1X atau X saja. 15 bagi 3 adalah 5. Nah, ini caranya. Kita gunakan prinsip keadilan. Atau ini harusnya Bunda ganti warnanya ya, sambil kita pahami kembali. Bunda punya soal 3X tambah 2 adalah 17. 3X tambah 2 kurang 2 sama dengan 17 kurang 2. Kenapa itu harus dikurangi 2? Karena lawan dari positif 2 adalah negatif 2. Nah, sehingga kita dapatkan 3X sama dengan 15. 3 kali berapa yang hasilnya 15? Lawan dari perkalian adalah pembagian. Ini kan kali ya artinya. Nah, lawan perkalian adalah pembagian. Maka kedua ruas dibagi 3. 3X bagi 3 yaitu 1X atau X saja. 15 bagi 3 yaitu 5. Nah, jadi dapat deh X-nya 5. Kalau kita ingin mengecek apakah benar nggak sih X-nya 5 gitu ya. Jika ingin mengecek, betul atau tidaknya, maka kita harus substitusi X-nya 5 ke dalam persamaan. 3 kali 5 tambah 2 berapa? 15 tambah 2 yaitu 17. Dan ini benar ya. Dan ini bernilai benar tuh dengan soalnya. Karena ketika X-nya dimasukkan 5, ternyata 15 tambah 2 adalah 17. Jadi kalau misalkan kita dapat X yang lain, misalkan ya, misal kita dapat X yang lain, X-nya misalkan kita dapat 2, tinggal cek saja. 3 kali 2, 6, tambah 2, berarti 8. Nah, ini kan udah salah, karena kita mintanya yang harus bernilai, ini harus bernilai 17. Yang diminta ini harus bernilai 17. Ini jika ingin mengecek ya. Jadi kuncinya untuk mengecek jawaban itu benar atau salah, itu harus menggunakan teknik substitusi aljabar. Oke, Bunda akan contohkan lagi ya, contoh yang kedua. Contoh yang kedua, misalkan 5X
Tadi kan 3x tambah 2 ya, 3x tambah 2, misalkan 5x kurang 8 sama dengan 17. 5x kurang 8 sama dengan 17. Nah, tentukanlah nilai x-nya. Tentukan nilai x-nya. Maka cara mengerjakannya adalah kita lihat ini ya. Ini kan 5x kurang 8. Kita buat di ruas kiri itu hanya satu bilangan, yaitu ini saja, dan di ruas kanan pun hanya satu bilangan. Jadi pisahkan yang ada variabelnya di ruas kiri. Maka ini kita tuliskan 5x kurang 8, lawan dari negatif 8 yaitu positif 8. Maka di ruas kanan pun harus kita tambahkan 8. Ini ya. Atau Bunda tuliskan kedua ruas tambah 8. Kenapa? Karena kita ingin menghilangkan konstanta di sebelah kiri. Jadi yang ini mau kita hilangkan nih, yang angka 8-nya. Maka ini bisa kita tuliskan 5x sama dengan 25. Nah, ini artinya kan 5 kali x. Lawan dari perkalian adalah pembagian kan? Berarti bagi kedua ruas dengan berapa? Dengan angka 5. Kenapa? Biar jadi 1x. Maka ini 5x-nya harus dibagi 5. 25-nya juga dibagi 5. Maka x-nya sama dengan 25 bagi 5 yaitu 5. Gitu. Jadi langkah pertama adalah kembali lagi menghilangkan. Lawannya dari negatif adalah positif tuh. Maka kedua ruas harus ditambahkan dengan 8. Kenapa? Ini yang dinamakan dengan prinsip yang tadi namanya prinsip keadilan. Ketika ruas kiri tambah 8, maka ruas kanan tambah 8. Ketika ruas kiri dibagi dengan 5, maka ruas kanan pun dibagi dengan 5. Untuk lebih memahami, nanti akan dicontohkan di video berikutnya ya, tentang berbagai atau beragam tipe dari soal persamaan linier satu variabel. Silakan Ananda pahami video ini dan pahami juga video berikutnya. Terima kasih.